Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mahasiswi Indonesia bernama Nisa baru saja memulai kuliah di tanah Arab. Kehidupan barunya terasa sepi. Sampai suatu hari ia melihat Dito, mahasiswa Indonesia tampan yang jago bermain bola. Dari situlah perasaan Nisa mulai tumbuh. Mereka sering bertemu secara tidak sengaja, hingga akhirnya menjadi dekat, saling bercerita, bahkan mulai jatuh cinta. Namun kebahagiaan itu berubah jadi tragedi ketika sebuah rahasia besar terungkap. Dito ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Satu ibu tapi berbeda ayah. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Nisa berdiri di depan jendela kos kecilnya pada pagi pertama di tanah Arab. Matahari perlahan muncul, memantulkan cahaya keemasan di langit gurun yang luas. Suasana begitu asing baginya, jauh berbeda dengan kampung halamannya di Indonesia. Meski hatinya berdebar karena harus memulai kehidupan baru, ada juga rasa haru dan bangga yang menyelimutinya. Ia datang bukan hanya untuk kuliah, tetapi juga untuk membuktikan bahwa mimpinya bisa ia raih dengan kerja keras. Perjalanan panjang dari tanah air membuatnya sadar bahwa hidupnya kini akan berubah selamanya. Tak ada lagi pelukan ibu setiap pagi, tak ada lagi suara keluarga yang menemaninya. Hanya ada dirinya, dengan keberanian yang harus ia genggam erat. Kos yang ia tempati sederhana, bahkan bisa dibilang sempit. Namun baginya tempat itu adalah awal dari sebuah petualangan. Ia menata buku-buku pelajaran, menempelkan foto keluarga di dinding, dan meletakkan mukena di sudut kamar agar ia tak pernah lupa ibadah. Setiap detail kecil di kamarnya ia susun dengan penuh makna, seakan menjadi pengingat bahwa ia tidak sendirian meski jauh dari rumah. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan, ada rasa sepi yang menekan di dada. Malam-malam terasa panjang, sunyi, dan dingin. Ia sering termenung memandangi foto ibunya, mengingat pesan terakhir sebelum berangkat. Jaga dirimu baik-baik, nak. Doa ibu selalu bersamamu. Kata-kata itu terngiang, membuat air matanya sering jatuh tanpa ia sadari. Hari pertama kuliah menjadi awal yang menegangkan. Dengan kerudung rapi dan wajah penuh semangat, Nisa melangkah ke kampus barunya. Gedung-gedung tinggi menjulang, mahasiswa dari berbagai negara lalu lalang dengan bahasa yang bercampur menjadi satu. Nisa merasa begitu kecil di tengah lautan manusia asing. Namun ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa setiap langkah adalah bagian dari takdir yang telah digariskan Tuhan. Dalam hatinya, ia berjanji akan bertahan, apapun yang terjadi. Meski kadang ada rasa takut gagal, ia mencoba menepis dengan doa. Sebab ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar menuntut ilmu, melainkan juga perjalanan menemukan dirinya sendiri. Siang itu, setelah kelas pertama berakhir, Nisa duduk sendiri di bangku taman kampus. Angin hangat gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir dan dedaunan kering. Ia mengamati wajah-wajah asing yang tampak akrab satu sama lain, sementara dirinya seperti titik kecil yang terlupakan. Kesendirian itu membuatnya ingin pulang, namun ia sadar, jalan pulang tidaklah semudah itu. Hatinya berperang antara rindu rumah dan semangat mengejar cita-cita. Dalam diam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat, aku tidak boleh menyerah." Dan pada saat itulah, ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika hidup mudah, melainkan ketika ia mampu bertahan dalam kesulitan. Malam tiba, langit Arab bertabur bintang yang seakan lebih dekat daripada di tanah air. Nisa berbaring di ranjang kecilnya, menatap ke langit-langit dengan pikiran yang penuh. Ia memikirkan masa depan, tantangan yang akan datang, dan jalan panjang yang belum ia tahu ujungnya. Ada rasa takut, ada rasa lelah, namun lebih besar dari itu semua adalah rasa ingin membuktikan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu berdiri di negeri asing, meski tanpa siapapun di sampingnya. Dalam doa malam itu, ia memohon agar Tuhan menguatkan langkah-langkahnya. Sebab ia percaya, setiap pertemuan, setiap peristiwa,
Dan setiap rasa sepi pasti punya arti yang kelak akan terungkap. Dan ia tidak pernah menyangka bahwa takdir sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Hari itu, kampus begitu ramai oleh sorakan dan tawa. Lapangan sepak bola dipenuhi mahasiswa dari berbagai negara yang bersemangat menyaksikan pertandingan persahabatan antar fakultas. Nisa, yang awalnya hanya ingin berjalan-jalan melepas penat setelah kelas panjang, mendapati dirinya berhenti di tepi lapangan. Sorakan penonton membuat suasana semakin meriah. Tetapi pandangan Nisa justru tertuju pada satu sosok di tengah permainan. Seorang pria tinggi, berwajah tegas, dan penuh percaya diri. Dialah Dito, mahasiswa asal Indonesia yang baru ia lihat untuk pertama kalinya. Gerakannya lincah, setiap langkahnya penuh tenaga, dan setiap sentuhannya pada bola membuat semua mata kagum. Tanpa sadar, Nisa terpaku. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang membangkitkan rasa asing di dalam dirinya. Nisa mencoba mengalihkan pandangan, tetapi matanya terus saja kembali pada sosok itu. Seolah ada magnet tak terlihat yang menahannya untuk terus memperhatikan. Dito tidak hanya tampan, tetapi juga memancarkan harisma yang berbeda dari mahasiswa lain. Senyum yang tersungging ketika ia mencetak gol membuat Nisa hampir lupa bernapas. Ia bahkan tidak sadar bahwa penonton di sekitarnya bertepuk tangan riuh. Dalam hatinya muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seakan ia telah mengenalnya entah dari mana. Ada sesuatu yang hangat, yang membuatnya nyaman hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Nisa mencoba menertawakan dirinya sendiri. "Apa aku sedang jatuh hati?" gumamnya dalam diam. Namun perasaan itu semakin kuat, dan semakin sulit ia abaikan. Pertandingan berakhir, dan Nisa masih berdiri di tepi lapangan, enggan beranjak. Dito tampak dikerubungi teman-temannya, dipuji atas permainan bagusnya. Dari kejauhan, Nisa merasa ada jarak yang begitu jauh di antara mereka. Ia hanyalah seorang gadis baru, pendiam, dan masih asing dengan lingkungan kampus. Sedangkan Dito terlihat begitu mudah bergaul, disukai banyak orang, dan penuh percaya diri. Perasaan itu membuat Nisa ragu. Apakah mungkin dua dunia yang berbeda ini bisa saling bersinggungan? Namun di balik keraguan, hatinya justru semakin penasaran. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pria itu. Entah mengapa, ada dorongan kuat yang membuatnya berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Malam itu, di kamar kos kecilnya, Nisa terus teringat wajah Dito. Setiap kali ia menutup mata, senyum pria itu terbayang begitu jelas. Ia mencoba fokus pada buku-buku kuliahnya, namun pikirannya melayang kembali pada momen di lapangan. Hatinya berdebar setiap kali ia mengingat gerak lincah Dito, tatapan matanya yang penuh semangat, dan caranya membuat orang di sekitarnya kagum. "Kenapa aku begini?" batinnya bergemuruh. Rasa itu datang begitu cepat, begitu tiba-tiba, hingga Nisa sendiri tidak siap menghadapinya. Ia bahkan mencoba menepis dengan doa, berusaha menenangkan hatinya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula bayangan Dito menempel di pikirannya. Hari-hari berikutnya, Nisa sering mencari alasan untuk melewati lapangan tempat ia pertama kali melihat Dito. Ia pura-pura hanya lewat, pura-pura hanya berjalan-jalan, padahal hatinya penuh harap bisa melihat pria itu lagi. Kadang ia kecewa, karena Dito tidak selalu ada di sana. Tapi ketika kebetulan ia melihatnya, meski hanya sekilas, jantungnya kembali berdegup kencang. Perasaan itu tumbuh diam-diam, tanpa ada seorang pun yang tahu. Nisa menyimpannya rapat-rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah perasaan itu hanya sekadar kagum, atau benar-benar cinta yang mulai tumbuh. Yang jelas, sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Sebab ia tahu, ada sosok yang telah singgah di hatinya. Meski ia tidak pernah menyangka, takdir yang menunggu akan jauh lebih rumit dari sekadar rasa jatuh cinta. Pagi itu, suasana kampus begitu sibuk. Mahasiswa berlalu lalang dengan langkah cepat,
Beberapa terburu-buru masuk kelas. Sebagian lainnya sibuk berbincang dengan teman-temannya. Nisa berjalan dengan tergesa. Tangannya memeluk setumpuk buku tebal yang harus ia bawa untuk kelas pertama. Nafasnya terengah, kerudungnya sedikit berantakan, dan langkah kakinya hampir berlari. Ia sadar sudah terlambat, dan dosen yang mengajar hari itu terkenal sangat disiplin. Di lorong panjang kampus yang ramai, ia berusaha menembus kerumunan. Jantungnya berdebar bukan hanya karena takut dimarahi dosen, tetapi juga karena kecemasan menghadapi hari yang begitu padat. Segala sesuatu terasa terburu-buru, hingga tanpa ia sadari, takdir sudah menunggunya di tikungan. Saat berbelok dengan cepat, tiba-tiba, bruk, tubuhnya menabrak seseorang dengan cukup keras. Buku-bukunya berhamburan ke lantai, kertas-kertas beterbangan, dan dirinya hampir terjatuh. Dengan panik, ia segera membungkuk untuk mengumpulkan buku-bukunya. Saat itulah, ia mendengar suara lembut seorang pria. "Maaf, kamu tidak apa-apa?" Nisa terhenti, matanya perlahan terangkat, dan seketika waktu seperti berhenti. Di hadapannya berdiri sosok yang selama ini memenuhi pikirannya, Dito. Ia mengenakan seragam olahraga kampus, wajahnya sedikit berkeringat, namun senyumnya begitu hangat. Nisa terdiam, tubuhnya membeku, seakan mimpi yang sering ia bayangkan kini terjadi nyata. Keduanya sempat saling menatap, seolah ada percakapan panjang tanpa kata. Senyum tipis muncul di wajah Dito, membuat jantung Nisa berdetak semakin cepat. Ia ingin berbicara, namun lidahnya keluh, tak tahu harus mengatakan apa. Dalam keheningan singkat itu, hanya tatapan mata yang berbicara. Nisa merasa wajahnya memanas, pipinya bersemu merah. Dito lalu membantu mengambil buku-buku yang terjatuh, menyerahkannya sambil kembali tersenyum. "Hati-hati lain kali, ya," ucapnya singkat. Nisa hanya bisa mengangguk, sementara pikirannya berkecamuk. Namun kebersamaan itu hanya sekejap, karena keduanya sama-sama terburu-buru menuju kelas masing-masing. Meski pertemuan itu singkat, hati Nisa seakan meledak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Selama kelas berlangsung, ia tidak bisa fokus. Kata-kata dosen terasa hanya lewat di telinganya, tanpa benar-benar masuk ke pikirannya. Yang terbayang hanyalah kejadian di koridor tadi, tabrakan yang membuat matanya bertemu dengan Dito begitu dekat. Ia bisa merasakan sisa degup jantungnya yang kacau, juga senyum hangat pria itu yang terus menghantui. Nisa bertanya-tanya dalam hati, apakah ini kebetulan? Atau memang takdir ingin mempertemukan kami? Pertanyaan itu berulang kali muncul, membuatnya tersenyum sendiri meski mencoba menahannya siang harinya. Perasaan itu belum juga hilang. Bahkan ketika ia duduk di kantin, ia masih memikirkan momen singkat yang terasa begitu berarti. Sesekali ia menghela nafas panjang, berusaha mengembalikan kesadarannya. Namun entah mengapa, rasa rindu tiba-tiba muncul, seakan ia ingin bertemu lagi dengan Dito. Padahal, mereka bahkan belum benar-benar saling mengenal. Yang lebih aneh, ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa pertemuan itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Nisa tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi hatinya yakin, tabrakan itu bukanlah sebuah kebetulan biasa. Itu adalah pintu kecil yang akan membawa dirinya pada jalan takdir yang sulit ia bayangkan. Hari itu, Nisa duduk di kantin kampus dengan tatapan kosong. Ia hanya berniat makan siang seorang diri, mencoba mengusir rasa lelah setelah kelas yang begitu panjang. Namun takdir sekali lagi memainkan perannya. Dari sekian banyak bangku kosong, seorang pria tiba-tiba meletakkan nampan makanannya di hadapan Nisa. Ketika ia mendongak, jantungnya seketika berdegup kencang. Itu adalah Dito. Sosok yang baru saja memenuhi pikirannya sejak tabrakan di koridor kemarin. Sejenak Nisa terdiam, sementara Dito tersenyum ramah, seolah pertemuan itu hanyalah hal biasa. "Boleh saya duduk di sini?" tanyanya singkat. Nisa hanya bisa mengangguk,
Meski dalam hatinya terjadi ledakan perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Suasana di antara mereka awalnya terasa canggung. Nisa sibuk mengaduk-aduk makanannya tanpa benar-benar menyentuhnya. Sementara Dito terlihat santai, menikmati hidangan yang ada di hadapannya. Namun perlahan, ia mulai membuka obrolan kecil, menanyakan asal daerah, jurusan kuliah, hingga kebiasaan sehari-hari. Nisa terkejut, karena percakapan itu mengalir dengan begitu mudah. Ia merasa seakan sudah mengenalnya lebih lama dari yang sebenarnya. Setiap kata yang diucapkan Dito terdengar begitu hangat, membuat Nisa nyaman. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan terkadang ikut tertawa saat Dito melontarkan candaan ringan. Dalam waktu singkat, suasana canggung itu berubah menjadi perbincangan yang akrab. Sejak pertemuan di kantin itu, kedekatan mereka berkembang semakin cepat. Nisa dan Dito mulai sering bertemu setelah kelas, mengobrol panjang di taman kampus, bahkan saling membantu dalam pelajaran. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh di antara mereka, sebuah rasa yang sulit diabaikan. Malam-malam Nisa kini tak lagi terasa sepi, karena ada pesan singkat dari Dito yang selalu menemaninya. Tawa mereka sering mewarnai percakapan, membuat dunia yang asing itu terasa lebih ramah. Bagi Nisa, Dito bukan sekadar teman baru, melainkan cahaya yang mengusir kesepian. Hati kecilnya berbisik bahwa kebahagiaan yang ia cari sejak awal kedatangannya ke negeri asing ini mungkin telah ia temukan. Hari demi hari, ikatan itu semakin erat. Ada kalanya mereka belajar bersama di kamar kos Nisa, duduk bersisian sambil mengulas materi kuliah. Kadang, mereka berjalan di sekitar kota, berbagi cerita tentang masa kecil masing-masing. Semua terasa begitu alami, seolah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Nisa sering memandangi wajah Dito diam-diam, mencoba memahami mengapa pria ini begitu cepat mengisi ruang hatinya. Ada rasa hangat yang tak bisa ia bantah, ada getaran yang tak bisa ia hindari. Ia tahu, dirinya sedang jatuh cinta. Namun rasa itu ia simpan rapat-rapat, karena ia takut jika pengakuan itu justru merusak apa yang mereka punya saat ini. Di dalam hati Nisa, cinta tumbuh dengan indah. Setiap senyum Dito membuatnya bahagia. Setiap perhatian kecil membuatnya merasa berarti. Dunia asing yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi tempat yang penuh warna. Namun jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang samar. Ia tak tahu mengapa, tapi perasaan itu sesekali muncul, seakan ada rahasia besar yang bersembunyi di balik semua kebahagiaan ini. Nisa mengabaikannya, memilih untuk menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Baginya, cinta ini terlalu indah untuk dilepaskan. Ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang ia rasakan sebagai anugerah, kelak akan berubah menjadi luka terdalam dalam hidupnya. Malam itu, udara di kos begitu tenang, namun hati Nisa gelisah. Ia duduk bersama Dito di ruang kecil dengan cahaya lampu redup, membicarakan hal-hal yang lebih dalam daripada sekadar kuliah. Obrolan ringan berubah menjadi kisah tentang keluarga. Dito mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang dulu sempat tinggal di Indonesia sebelum menikah lagi dengan ayah barunya. Nisa terdiam, merasa cerita itu terdengar begitu familiar. Semakin lama, semakin banyak detail yang terasa menusuk hatinya. Nama kampung, cara ibunya dipanggil, bahkan cerita tentang luka lama yang tersimpan. Semua itu membuat bulu kuduk Nisa merinding. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang, meski pikirannya berputar cepat. Nama ibuku, Sari, ucap Dito perlahan, sambil menunduk. Mendengar nama itu, tubuh Nisa serasa disambar petir. Nafasnya tercekat, jantungnya berdetak tak karuan. Air matanya mulai menggenang tanpa bisa ia tahan. Ia teringat jelas, nama itu adalah nama ibunya juga. Dengan suara bergetar, Nisa akhirnya membuka suara. Dito, ibuku juga bernama Sari. Suasana mendadak hening, seakan dunia berhenti berputar. Dito menatap Nisa dengan mata melebar,
sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Hati mereka sama-sama terguncang, seakan kenyataan pahit baru saja merobek kebahagiaan yang telah mereka bangun. Kebenaran itu akhirnya terungkap. Mereka adalah kakak beradik, satu ibu, tapi berbeda ayah. Semua kebersamaan yang indah, semua perasaan yang tumbuh, tiba-tiba berubah menjadi beban yang menghancurkan. Nisa menangis, menutupi wajahnya dengan tangan, tak mampu menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Dito hanya bisa terdiam, menahan luka di hatinya yang terasa lebih pedih dari apapun. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumam Nisa berkali-kali, suaranya bergetar di antara isak tangis. Sementara Dito menggenggam kepalanya, mencoba mencari cara untuk menerima kenyataan pahit itu. Namun tidak ada kata yang bisa menenangkan, tidak ada pelukan yang bisa menyembuhkan. Hati mereka hancur berkeping-keping. Cinta yang baru saja mekar dengan indah, kini berubah menjadi dosa yang tidak bisa mereka lanjutkan. Nisa menatap Dito dengan air mata berlinang, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun tatapan mata Dito hanya memantulkan luka yang sama. Mereka sama-sama ingin memeluk, sama-sama ingin bertahan, tapi garis darah yang mengikat mereka menjadikan segalanya mustahil. Keheningan malam itu penuh dengan jeritan hati yang tak terucapkan. Dunia mereka runtuh hanya dalam hitungan detik, dan yang tersisa hanyalah perasaan cinta yang tak bisa pernah mereka miliki. Sejak malam itu, Nisa dan Dito tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka mencoba menjauh, meski hati mereka saling berteriak untuk tetap bersama. Setiap langkah terasa berat, setiap hari terasa hampa. Nisa sering menangis sendirian di kamarnya, sementara Dito menenggelamkan diri dalam kesibukan kuliah dan olahraga, berharap bisa melupakan. Namun luka itu tetap tinggal, tak peduli seberapa keras mereka mencoba. Mereka akhirnya mengerti bahwa takdir tak selalu memberi apa yang hati inginkan. Cinta yang indah itu hanyalah kilatan sesaat, yang pada akhirnya harus padam oleh kenyataan pahit. Dan di balik semua air mata itu, Nisa berbisik lirih dalam doa. Ya Tuhan, jika ini jalan MU, kuatkanlah aku. Biarlah cinta ini tetap hidup dalam diam, meski tak pernah bisa kami miliki.